Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zani Fitrianto, NPM 22312150, kelas IF22DX. Di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Natural Language Processing untuk pembahasan di bab 9, yaitu Major NLP Application atau aplikasi NLP utama. Pada bab ini kita akan mempelajari tiga aplikasi NLP utama. Yang pertama, sistem pencarian informasi. Kedua, sistem ringkasan teks. Yang ketiga, sistem chatbot tanya jawab. Untuk pertama-tama yaitu kita pengenalan sistem IR. NLP menggunakan teknik AI seperti Ngram, pendekatan berbasis aturan, word fetch untuk mengambil informasi, tetapi menemui keterbatasan komputasi untuk memproses informasi korpus dalam jumlah besar, mengidentifikasi teks dan kerangka kerja model untuk spesifikasi domain, klaster GPU, dan menimbulkan biaya tinggi untuk memelihara rangkaian aturan karena modifikasi standar. Corpora yang melayani IR ini adalah format standar yang dapat dibaca mesin dan terbuka telah tumbuh secara eksponensial karena kemajuan teknologi model yang telah dilatih sebelumnya. Model IR untuk bahasa generik yang menggabungkan istilah generik dalam istilah khusus domain, misalnya sewa, dapat dirupa, tempat, atau guna pakai. Tujuannya untuk dapat diatur berdasarkan bahasa abstrak, formal, atau sehari-hari dalam komponen naratif yang besar berdasarkan jenis dokumen untuk meningkatkan hasil pencarian. Klasifikasi dan pengelompokan teks atau dokumen dalam penelitian IR berfokus pada dua aspek. Yang pertama, representasi teks. Kedua, algoritmasi pengelompokan. Representasi teks adalah mengubah teks yang tidak terstruktur menjadi format data yang dapat diproses komputer. Selama proses representasi teks diperlukan ekstraksi dan pengalihan informasi tekstual. Perhitungan kesamaan semantik adalah hubungan antara permodelan dan representasi teks dengan aplikasi pada lapisan teks informasi potensial. Algoritma pengelompokan digunakan untuk mengekstraksi informasi semantik guna memfasilitasi perhitungan kesamaan untuk klasifikasi teks dan efektivitas pengelompokan. Nah, ini merupakan model ruang vektor dalam IR. Dapat dipahami dengan rumus seperti ini. Kemudian ini adalah kerangka kalimat transformator, yaitu berdasar dari softmax classifier, reconnaissance, kemudian ini adalah pre-training, dan ini fine tuning. Menggunakan BERT frame. Ini merupakan contoh penyanyi mode ruang vektor. Kemudian kita akan membahas model distribusi term dan IR model Probability Ranking Principle PRP pertama kali diusulkan oleh Prof. dan Harper pada tahun 1979 untuk menghitung derajat relevansi query dan pengambilan PRP. Menganggap PR sebagai proses inferensi statistik di mana sistem IR memprediksi relevansi query dan dokumen seperti mengurutkan urutan menerima berdasarkan skor relevansi yang diprediksi. Berdasarkan ini, seperti pembelajaran mesin model Bayesian, model BRP menggabungkan informasi umpan balik yang relevan dengan IDF dan memperkirakan probabilitas setiap item untuk mengautomatisasikan kinerja pengambilan sistem pencari. Yang merupakan contoh model ruang vektor. Kemudian ini adalah beberapa contoh model ruang vektor. Model dua menara, model lebar dalam ceng, kemudian contoh kode untuk penyematan word fetch dengan perhitungan skor BM25. Dan ini hasil distribusi dokumen dengan skor dengan kode dengan hasil skor sebagai berikut.
di mana masa inkubasi dengan hasil spot 0 ke 8.000, 5, 10, 11, 20, 25. Dan ini merupakan hasil BM25-nya. Oke, ini adalah rangkas SVD. Ini contoh dekomposisi nilai signal luar. Kemudian ini hasil validasinya. Kemudian ini contoh segmentasi wacana. Ini contoh relasi. Ini adalah peta perhatiannya. Dan ini adalah tujuan tugas dari ringkasan, dari summation, save time, dan seterusnya. Dan ini adalah subpos tugas peringkasan. Dan ini adalah kumpulan data ringkasan teks. Oh, baru ke pause. Baik, kita lanjutkan lagi. Dapat kita lihat grafik di atas ini merupakan contoh grafik untuk ekstraksi frasa kunci dari teks rank. Kemudian untuk gambar di bawah ini merupakan proses algoritma pick range. Kemudian untuk struktur di bawah ini jaringan sumber runner. Oke, untuk LSA berbasis LSA, kemudian jaringan sampel data berbasis tata bahasa. Kemudian berikutnya itu kerangka jaringan model dasar
pembangkit titik. Kemudian ini merupakan diagram alih sistem QA yang umum. Kemudian struktur LSTM-nya seperti ini. Ada juga sistem QA berbasis aturan. Kemudian sistem QA berbasis pengambilan informasi atau IR. Nah, ini merupakan demo sistem KBQA, sistem QA berbasis jaringan saraf, tinjauan umum sistem QA industri. Ini ada beberapa contohnya. Ini merupakan arsitektur model berbasis pengetahuan. Dan juga ini merupakan model sex hack dengan perhatian. Ini merupakan arsitektur sistem show eyes. Ini merupakan contoh dialog dari dataset persona chat. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.